share screen dulu ya. Nah, kelihatan kan ya? Sudah. Oke, halo semuanya. Jadi aku Michelle dari Komunikasi 2018. Jadi hari ini aku bakal sharing di pada online kita hari ini dan judulnya adalah doa yang bermain aman. Bagian 1. Nah, sebelum kita mulai, aku mengajak kita sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih buat semua kebaikan yang telah Kau berikan, yang boleh kami rasakan pagi, siang, sore, sampai sekarang Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat yang boleh Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kami boleh kuliah, kami boleh beraktivitas, dan semuanya Tuhan. Tuhan, ampuni segala kesalahan kami, yang kami sendiri maupun yang kami tidak sendiri. Kami hari ini mau melakukan berdoa online Tuhan, biar kami mau sama-sama berkumpul, sama-sama bersatu hati untuk mempelajari firman-Mu Tuhan, untuk mendengar sedikit dari isi hati-Mu hari ini, biar Kau bukakan hati kami, siapkan hati kami, biar kami boleh mendapatkan sesuatu dari apa yang dibagikan hari ini Tuhan, biar Kau berikan hikmat dan pengertian untuk setiap kami, biar kami boleh mengerti dan menangkap apa yang dibagikan hari ini. Terima kasih Tuhan, pakai Michelle jadi alat-Mu untuk memberikan firman-Mu hari ini. Hanya dengan Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Oke, jadi ini kan udah judulnya adalah doa yang bermain aman. Nah, apa sih doa yang bermain aman? Sebenarnya pas aku siapin ini juga aku rada bingung dan cukup baca beberapa kali gitu untuk ngerti sebenarnya doa yang bermain aman tuh maksudnya apa sih gitu. Jadi setelah aku membaca lagi, meresapi dan menikmati firman-Nya, dan akhirnya aku mendapatkan kesimpulan bahwa doa yang bermain aman itu adalah doa yang membuat kita terjebak di zona nyaman kita. Ini aku tulis pagi ini kamu doa apa? Sebenarnya yang perlu dijawab, tapi kemungkinan besar setiap kita doa yang baik-baik gitu ya. Doa yang kayak mengutamakan bahwa hari ini kalau bisa baik, Tuhan sertai kita dan lain-lain, terus kuliah lancar dan lain-lain lancar, semuanya baik gitu. Nah, nggak salah doa yang kayak gitu ya, karena Tuhan memang sumber pengharapan kekuatan kita semua gitu. Tapi mungkin dari firman yang kita akan pelajari hari ini adalah jangan sampai kita terjebak di zona nyaman kita gitu. Jangan sampai kita terjebak di kenyamanan itu aja gitu. Doa yang aman-aman aja gitu. Tapi pasti mungkin mikir kayak, ya emang habis itu doa yang aman-aman aja tuh kalau nggak doa yang aman-aman tuh kayak doa yang kayak gimana gitu. Nah, jadi prayer is dangerous gitu. Dan our prayer should be dangerous juga. Maksudnya dangerous apa sih? Kayak kita mikir kayak dangerous, berbahaya gitu. Ya masa doa yang membahayakan sih kayak gitu. Tapi sebenarnya maksudnya ini bukan kayak membahayakan. Maksudnya dangerous di sini aku tuliskan bahwa menomorduakan kenyamanan daging kita di dunia ini. Sebenarnya prayer is dangerous dalam artian adalah di mata dunia ini, di mata orang-orang yang nggak mengikut Kristus mungkin mikir bahwa masa sih doa yang gak mementing kenyamanan lo kayak gitu. Kalau kita doa, masa kita gak mementingkan kenyamanan kita kan the purpose of praying, pasti orang-orang bilang kayak, ya lo berdoa kan supaya lo dapat berkat, lo kan berdoa supaya gini gitu. Jadi kalau lo berdoa menomorduakan kenyamanan lo ya bahaya dong kayak gitu. Maksudnya adalah mungkin kayak gini yang aku nangkep gitu. Jadi prayer is dangerous sebenarnya, dan harusnya justru kita emang berdoa dengan secara dangerous gitu. Berdoa dengan kenyamanan daging kita di dunia ini, menomorduakan hal-hal yang bikin kita nyaman doang gitu, hal yang bikin kita enak doang gitu, hal-hal yang akhirnya cuman ujung-ujungnya egois karena kita lagi mentingin diri kita sendiri, di dunia ini harus hidup dengan nyaman, enak, dan lain-lain gitu. Yang padahal sebenarnya nggak seharusnya kayak gitu. Terus dalam artian kedua juga bahwa doa itu kan berkuasa kan, doa memang berkuasa dan ini harusnya menjadi berbahaya buat iblis ketika kita berdoa gitu, berbahaya buat orang-orang, bukan buat orang, buat iblis karena kita ketika berdoa hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan dan akhirnya kita akan semakin ikut Tuhan dan semakin meninggalkan
dan nggak akan lagi gitu mau dengerin omongannya iblis, karena ini harusnya jadi dangerous gitu. In a way bisa dikatakan dangerous seperti itu. Nah, Lukas 22 ayat 42, Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani, dia bilang, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Jadi dangerous prayer apa sih sebenarnya? What kind of prayer? Dangerous prayer. Jadi dangerous prayer itu harusnya adalah dangerous prayer of submission. Submission itu adalah sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan gitu. Padahal dia Tuhan Yesus loh, kayak maksudnya ya Tuhan Yesus gitu, dia Tuhan Yesus, dan yang kita tahu dia adalah Tuhan gitu, dia adalah anak Allah gitu yang turun ke dunia buat kita gitu. Jadi dia aja bilang loh bahwa bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Dia tetap bilang bahwa biar kehendak Allah Bapa yang terjadi kayak gitu. Nah, inilah harusnya yang kita lakukan ketika berdoa, dangerous prayer of submission. Submit gitu loh, kita berserah kepada Tuhan dan kita bilang bahwa ya Tuhan biar kehendak kau aja yang jadi, bukan kehendak aku gitu. Submission kan artinya berarti ya taat untuk itu. Kita bilang bahwa ya udah Tuhan biar benar-benar kehendak kau aja yang terjadi, jangan sampai kehendak aku. Makanya ini connect sama yang tadi gitu, bahwa kita menomorduakan kenyamanan daging kita karena kita mau bilang bahwa Tuhan ya biar kehendak kau aja yang terjadi. Karena kita tahu Tuhan yang tahu semua yang terbaik buat kita dan semua yang harusnya terjadi kayak gimana ya Tuhan tahu gitu, dan ya biar Tuhan aja yang ngelakuin dan Tuhan yang berkarya dalam hidup kita dan kita serahin semuanya ke dalam tangan Tuhan. Makanya dangerous prayer of submission, bahwa kita harus submit gitu, dalam doa kita pun kita harus submit kepada Tuhan. Dan Yesus memanggil kita kepada sebuah kehidupan beriman, bukan kehidupan yang nyaman. Jadi tadi ketika kita berdoa, kita bilang bahwa Tuhan biar kehendakmu yang jadi, itu adalah harusnya kita juga sambil mengimani gitu kata-kata kita, bahwa kita benar-benar bilang kalau ya beneran Tuhan yang tahu semuanya, dan aku percaya Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan cuma mau yang terbaik buat aku gitu. Tuhan nggak akan pernah pengen something bad happen to me gitu. Jadi emang kita harus beriman dan ketika kita berdoa seperti itu gitu. Karena Tuhan Yesus memanggil kita kepada kehidupan yang beriman, bukan kehidupan yang nyaman-nyaman aja, yang santai-santai aja, terus kayak semuanya buat diri kita kayak gitu. Terakhir adalah dengan berani. Jadi ketika kita berdoa kayak tadi, kayak kita berdoa bilang, Tuhan biar kehendakmu lah yang jadi. Terus kita mengimani bahwa oh ya Tuhan tahu yang terbaik. Terus doa dengan approach yang berani. Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi Tuhan bilang bahwa ayo datang kepada Tuhan dengan berani gitu. Datang kepada tahta kasih karunia-Nya, menghampiri Dia dalam doa dengan berani gitu. Dengan berani maksudnya apa gitu kan? Bukannya maksudnya nantangin Tuhan gitu, kayak mana gitu-gitu, enggak lah ya. Tapi dengan berani itu maksudnya adalah ketika kita tadi bilang, Tuhan biar kehendakmu yang jadi. Ya, kita berani bahwa konsekuensinya ketika beneran ya Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita, dan akhirnya ketika ada hal-hal mungkin yang nggak enak, hal-hal yang nggak nyaman, hal yang kita anggap kayak, aduh susah, aduh takut, dan lain-lain. Ketika hal-hal itu terjadi, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, yang padahal maksudnya untuk proses kita jadi orang-orang yang lebih baik lagi, yang semakin serupa dengan Kristus, ya kita harus berani untuk ngadepin itu sama Tuhan gitu. Dan sampai ketika kita berdoa bilang, Tuhan biar kehendak-Mu yang jadi, tapi dalam hati sebenarnya kita takut gitu, kayak aduh nanti nggak enak, aduh nanti kalau gitu nggak mau deh, sebenarnya nggak mau gitu. Jadi jangan sampai approach-nya udah kayak Tuhan kehendak menjadi, tapi hati kita tuh nggak berani, hati kita sikap hatinya masih salah, sikap hatinya masih kayak takut, sikap hatinya masih ragu gitu. Padahal ya jangan gitu, justru kita harus dengan iman dan dengan berani gitu, kalau misalnya ya udah aku pasti bisa jalanin ini semua sama Tuhan, dan segimanapun ketidaknyamanan yang aku jalani nanti ya nggak akan kenapa-napa, karena aku tetap bakal jalanin sama Tuhan gitu. Jadi sikap hatinya ya dengan berani gitu, dengan berani kita mau berdoa dan mau ngelakuin gitu. Dan sampai nanti ketika udah ngalamin hal-hal yang gak nyaman, hal yang gak enak, terus kita bilang kayak, aduh tadinya nggak usah doa kayak gini gitu. Sampai kayak kata-kata gitu keluar misalnya, banget gitu ya kan. Karena ya kenapa? Harusnya kita pas doa kayak gitu, kita dengan berani juga bakalan mau ngejalanin hal itu gitu. Kayak gitu. Jadi, itu sih kalau disimpulkan bahwa apa sih ini hari ini gitu.
Eee, sebenarnya singkat, sebenarnya intinya adalah ketika kita berdoa ya, pertamanya tadi, doa jangan yang buat cuma diri kita nyaman, tapi lakukan dangerous, prayer gitu, dangerous prayer of submission. Doa yang bilang bahwa, ya udah benar-benar kita serahin semuanya ke tangan Tuhan, apapun yang akan terjadi di depan kita setelah kita berdoa berapa menit kemudian, hal yang nggak enak terjadi, ya udah itu ya emang harusnya itu berdoa seperti itu dan berani untuk menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan kayak gitu. Jadi itu dangerous prayer of submission sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan gitu. Itu sebenarnya singkat kan gitu aja kok. Apakah ada pertanyaan? Halo, ini ada Kak Angel. Kalau kakak sendiri cara menghilangkan ketakutan dalam hati gimana sih kak? Takut doanya nggak kejawab, takut yang terjadi nggak sesuai dengan keinginan diri dan lain-lainnya. Nah, ini kalau aku ya, ini nanya ke aku ya. Kalau aku sih sebenarnya jarang, personally jarang ngalamin kayak takut um, kalau misalnya doa nggak kejawab. Nggak tahu ini mungkin bawaan ya dari dulu emang kayak gitu. Jadi karakter aku tuh orangnya rada um, ya udahlah gitu. Ya, mungkin ini cukup ngebantu gitu ya dalam berserah kepada Tuhan. Walaupun tetap pernah takut dan lain-lain. Tapi mostly kayak aku pertama kali jadi Kristen ya, ini jauh sih. Jadi pertama kali aku jadi Kristen itu sebenarnya karena ketika aku Kristen yang beneran ya, kalau Kristennya dari dulu, tapi beneran beneran aku akhirnya menyatakan bahwa aku pengen ikut Kristus itu pas ketika bener-bener kayak ada pengalaman aku bener nggak enak banget dan kayak seems like dunia tuh jahat banget ya, bener-bener jahat banget sih gitu. Dan sampai aku ngerasa kayak nggak bisa gitu kayak sedih dan takut tapi ya nggak tahu mau kemana karena semua orang di sekitar aku juga kan ngalamin yang sama gitu. Akhirnya ke gereja dan aku ngerasa bahwa Tuhan tuh ada buat aku gitu. Cuman kayak sekedar menyembah Tuhan dan aku ngerasa Tuhan beneran ada. Aku ngerasa Tuhan beneran lagi peluk aku saat itu. Dan Tuhan bilang kayak, it's okay, it's going to be fine, I'm here for you gitu. Aku ngerasain gitu, ngerasain bener-bener ngerasain. Dan I think kayak that one moment, satu hari itu, kasih mula-mula yang Tuhan taruh di hati aku itu yang buat aku sampai sekarang nggak pernah takut sih sama sama kalau misalnya orang bilang kayak Tuhan gak ada nanya atau kayak misalnya kayak ini Tuhan gak peduli dan aku gak pernah ngerasa kayak gitu karena aku selalu ingat hari itu aku selalu ingat kayak gak mungkin karena gimana ya kayak personally karena aku terlalu percaya karena aku pernah ngeliat dan ngerasain semua kebaikan Tuhan bahwa Tuhan selalu penyertaannya selalu ada dalam hidup aku jadi kalaupun aku takut pas aku berdoa pasti aku langsung bisa gitu langsung bisa aja automatically langsung bisa kayak nggak apa-apa itu oke karena Tuhan pasti ada dan Tuhan beneran dengerin aku pas berdoa gitu. Nah mungkin berarti caranya adalah ya tadi masuk ke dalam hadirat Tuhan sih kalau menurut aku itu adalah kunci gitu ya saat kita nyembah kita berdoa walaupun kita takut, kalau kita lagi serius datang ke Tuhan, aku percaya Tuhan juga lagi ada di situ dan kita bisa rasain kok gitu. Kalau kita lagi berdoa benar-benar gitu, dan kita lagi puji dan sembah Dia, dan pasti Tuhan lagi ada di situ sama kita dan kita bisa ngerasain Dia gitu. Dan menurut aku ketika kita bisa ngerasain Dia dan ada pertemuan dengan Dia ya di situ iman kita lagi dibangun lagi dan ketakutan-ketakutan yang ada pasti bisa hilang gitu. Walaupun mungkin ketika kita sehari-hari gitu ya emang agak-agak ya gimana ya kan namanya juga manusia pasti bisa khawatir dan lain. Tapi pas berdoa dan kita benar-benar masuk hadirat Tuhan sih menurut aku itu uh, apa ya the best thing ever itu kayak healing banget itu yang bisa kayak nutupin semua ketakutan, kekhawatiran dan lain-lain gitu sih. Jadi paling makanya kenapa mungkin ya nih semua kayak bukan mungkin tapi pasti di dimanapun kita berada di gereja di PO pasti selalu ditanyanya kan hubungan kita sama Tuhan gimana sehari-hari gitu karena emang that's the core itu intinya. Kalau misalnya itunya nggak ada kita lagi nggak bangun relasi ya kayak kalau kita jarang berdoa, lagi jarang sate dan lainnya, udah pasti tuh ketakutan gampang banget buat muncul gitu. Jadi kalau misalnya takut ya kuncinya itulah deketin diri lagi sama Tuhan karena di situ pasti kita bisa ngerasa kenyamanan yang Tuhan sediain buat kita itu. Kekuatan, pengharapan dan semuanya gitu. Itu Kak Angel. Ya, betul.
Ada Muji, lagi? Kakak. Muji. Iya, banyak apa dong. Contoh doa yang bukan sekedar di zona nyaman gimana sih, Michelle? Nah, ini tuh tadi salah satunya adalah yang tadi kan doa yang berserah kepada Tuhan. Karena apa ya? Orang-orang kayak ya kayak gitu lah, ngerti kan ya? Kalau misalnya kita doa yang nggak berserah kepada Tuhan, itu kita kan lagi mementingkan kenyamanan kita karena kemungkinan apa yang Tuhan lagi akan izinkan terjadi dalam hidup kita itu hal-hal yang mungkin gak nyaman buat kita gitu. Misalnya Tuhan akan izinkan kita untuk besok nggak bangun kelas gitu pagi-pagi misalnya gitu ya. Karena ya pokoknya telat bangun, itu kan izinkan itu terjadi misalnya kayak gitu. Itu mungkin kayak kita udah ada kuis, kenapa aku tidak bangun gitu kan, dan lain-lain kayak gitu. Karena kan kita pengennya bahwa kita bangun, kita pengennya bahwa kita kuis dan lain-lain, semuanya lancar dalam hari kita. Gitu. Tapi sometimes bad things happen gitu kan. Nah, doa yang cerah dan kayak nggak zona nyaman kita adalah bahwa ya udah kayak hal kayak gitu nggak apa-apa terjadi, kita mau belajar gitu. Soalnya kayak abis itu kita dihukum, berarti kan kayak Tuhan izinkan kita nggak bangun tidur nih, terus kita dihukum itu supaya kita belajar bahwa itu makanya pasangan Aram, makanya kalau tidur jangan kemalaman, istirahat yang cukup besok biar bisa bangun pagi gitu. Contoh Tuhan lagi mau ajarin kita buat benerin jam tidur, makanya jangan tidur begadang mulu, nggak sehat, nggak baik nih, makanya kenapa misalnya aja nih kata-kata aku sendiri, bukan kata-kata Tuhan, gitu misalnya. Itu ada sesuatu yang Tuhan punya gitu, Tuhan rancangkan gitu, izinkan terjadi kepada kita, walaupun mungkin bagi kita, masa aku dihukum, kan cara kepada Tuhan ya udah ini kan kehendak Tuhan nih aku kena hukuman berarti aku harus belajar oke Tuhan berarti hari ini aku akan tidur lebih pagi supaya besok bangunnya benar supaya bisa ikut kuis dan gak dihukum dan lain kayak gitu itu mungkin contoh simpelnya gitu sebenarnya ini tuh bagian dari dangerous prayer ada ini kan bagian pertama ini sebenarnya masih ada banyak nanti ngomongin tentang kayak doa yang gak di zona nyaman juga ngomongin tentang bahwa doa yang bilang ke Tuhan bahwa ya Tuhan boleh gitu aku diuji, diproses gitu, dibentuk sama Tuhan dengan cara apapun terserah Tuhan gitu. Ini juga doa yang nggak sekedar di zona nyaman, karena kalau misalnya kita bilang mau siap diproses, berarti disitulah kita lagi mengizinkan hal-hal tadi ya. Tapi itu tujuannya adalah untuk membentuk kita jadi lebih baik dan semakin serupa sama Kristus gitu kan. Jadi ada banyak sebenarnya nanti dibahas di minggu-minggu depan harusnya ini karena bagian pertama. Tapi intinya adalah seperti itu. Tadi kami kalau tidak pahami aku jelasin lagi yang apa. Oke, terima kasih Daniel. Ada lagi? Seberapa ya? Aku nggak bisa lihat jam. Oh, bisa. 7:19. Oke, terima kasih Kak Jere. Ada lagi nggak? Berdoa aja. Oke. Udah disuruh langsung berdoa aja. Jadi itu dia sharing hari ini. Semoga kita mendapatkan sesuatu ya, atau as reminder aja gitu untuk kita semua bahwa ayo kita berdoa dengan berani, dengan beriman, dengan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sama seperti Antonius Yesus lakukan gitu. Nah, kita akan masuk ke dalam perdoaan nih. Satu lagi. Oh iya, asik Angel. Oke, jadi kita akan masuk ke pendoa. Aku nggak bisa nih. Bentar ya. Oh, udah. Oke, ya ada 3 pokok doa. Nanti aku akan buka kalau kita mendoakan 3 pokok doa ini dan aku tutup lagi dengan dalam doa. Oke, mari kita semua bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kalau kami boleh sama-sama belajar sedikit tentang doa Tuhan, tentang bagaimana kita harus doa dengan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan biarkan kehendak-Mu yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, bukan kehendak kami yang terjadi Tuhan. Terima kasih kami boleh belajar untuk datang kepadamu dengan berani, kami boleh belajar untuk terus beriman dalam setiap doa kami,
terima kasih atas kesempatan kami boleh sama-sama bertemu dan belajar, biar apakah apa yang kami pelajari hari ini untuk memberkati kami, untuk menemani hari-hari kami dan doa-doa kami di ke depannya Tuhan. Kan sebentar kami mau bersama-sama bersekutu, berdoa bersama, Kau satukan hati kami, Kau percaya setiap doa kami yang kami bersama-sama orang iman, orang-orang beriman bersama-sama berdoa, Tuhan pasti um, besar kuasanya Tuhan. Tuhan, um, kami akan bersatu hati berdoa bersama. Pokok doa yang pertama, mari kita semua berdoa untuk penyataan Tuhan pada masa COVID-19 saat ini, khususnya untuk masyarakat Indonesia, juga tenaga medis, pemerintah, dan juga pasien yang masih uh, positif COVID-19. Mari kita berdoa untuk masyarakat Indonesia untuk tetap bisa menerapkan protokol kesehatan dengan baik, untuk terus mendapat perlindungan penyertaan Tuhan dalam kegiatannya sehari-hari, dan semua boleh berjalan dengan baik, juga tenaga medis tetap diberkati oleh Tuhan, dipimpin, dibimbing dalam semua pelayanannya, juga pemerintah biar Tuhan yang pimpin, berkati biar apa yang dilakukan, kebijakan yang boleh dikeluarkan, semuanya boleh berkenan dan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, juga pasien COVID-19 untuk segera pulih, mendapatkan penyertaan Tuhan. Mari kita semua bersatu dalam. Selanjutnya, pokok doa kita yang kedua hari ini adalah mari kita bersama-sama berdoa untuk pilkada tahun ini akan dilaksanakan minggu depan, 9 Desember, supaya terlaksana dengan tuntunan Tuhan, berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat, juga proses yang berjurdil. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Selanjutnya, pokok doa kita yang terakhir. Mari kita sama-sama berdoa untuk PLVCVA dan juga kita semua yang hadir hari ini untuk menjadi bagiannya untuk dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya dalam memberitakan Injil, menjadi terang dan garam di mana kami berada, dan terus diproses dan dibentuk sesuai dengan kehendak. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kalau kami boleh sama-sama berkumpul berdoa, sama-sama boleh bertemu belajar mengenai isi hatimu, biar semakin hari kami boleh semakin dalam mengenal Engkau Tuhan, biar semakin hari kami boleh semakin dekat, semakin intim dengan Engkau, kami boleh semakin tahu isi hatimu dan apa yang Engkau inginkan terjadi dalam hidup kami, apa yang harus kami kerjakan, kami boleh semakin mengenal rencana-rencanamu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami berdoa Tuhan biar sungguh Engkau pakai setiap kami, pakai semua bagian
anak-anakmu Tuhan di POV Sivia Tuhan, dan kami boleh terus Tuhan, bahkan di masa pandemi ini, boleh terus Kau pakai jadi alatmu untuk memberitakan Injil ke semua teman-teman kami, untuk menjadi terang, jadi garam, dimanapun kami berada, di rumah kami, bagi keluarga kami, di kampus, bagi teman-teman kami, di gereja kami, dimanapun kami berada, biar Kau pakai setiap kami Tuhan, di waktu-waktu sulit ini, Kau ajar kami, biar kami boleh terus semakin rindu untuk menjadi berkat, semakin rindu untuk menjadi dampak yang baik teman-teman kami semuanya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, biar Kau terus proses kami, terus bentuk hidup kami sesuai apa yang Kau inginkan Tuhan, biar kami boleh terus belajar, kami boleh terus diproses, kami boleh terus semakin berbuah Tuhan, biar kami boleh terus semakin serupa dengan Engkau Tuhan, biar sungguh kami serahkan semua aspek kehidupan kami, keluarga kami Tuhan, kuliah kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar semuanya apapun yang kami lakukan boleh berkenan di mata-Mu dan boleh sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami pertemukan kami kembali di minggu depan, di PJ nanti Tuhan, biar kami pertemukan kami sama-sama boleh bertemu bersama bersekutu lagi Tuhan, bersama-sama berdoa dan mempelajari firman-Mu lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau oleh sungguh baik dalam hidup kami, serahkan semuanya dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you, Michelle. Thank you semuanya. Thank you, Michelle. Terima kasih, Jeremy, Zoya, Daniel, Thank you, Florence, Michelle. Rio, Terima Vincent. kasih Kak Vincent, terima kasih Daniel, Rio. Terima kasih Kak Michelle, makasih semuanya. Makasih ya Michelle, makasih Makasih. semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Bye-bye. Bye-bye, God bless. Michelle, Selamat aktivitas. jangan meninggalkan dulu. Bye-bye. Bye Chen, bye Oke. Rio, bye Zoya. Angel, Bye. temenin bentar dong. Parah banget, cepetan. Dah Jeremy. Dah Jeremy. Jangan dong. Oh iya. Bentar, ini masih recording.